Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Kak. Bapak. Siang, Kak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah luar biasa Allah aman. Mantap. Nah, sebenarnya kalau Bapak punya pertanyaan kabar yang baik nih. Ketika ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa diulang? Bisa Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan anak-anak. Tak lupa sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai materi, izin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Farhan Alamsyah Muhammad Yunus. Alamatnya di Kampung Cikadun. Kalau mau mampir main ke sini. KM di kelas ini Dewi Sulastri ya. Iya, Pak Dewi. Nah, sebelum belajar disiapkan alat tulisnya dulu seperti buku, pulpen untuk pembelajaran kali ini. Disiapkan dulu ya terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Sudah Baik, Bapak. Sudah ya. Untuk pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dipimpin oleh satu orang KM untuk kelancaran proses pembelajaran kali ini. Silahkan KM dipimpin doanya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni bi rahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM tolong diulang dong salamnya, diganti kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa KM? Baik, maaf ya, Pak. Ya, silakan. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan pembacaan doa. Semoga pembelajaran kita mempunyai keberkahan di siang hari ini.
Sebelum Bapak absen satu persatu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita terus hafal tentang lagu Indonesia Raya. Kita sebagai masyarakat Indonesia wajib tahu lagu Indonesia Raya. Silahkan diputar videonya. Sudah selesai. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak harap kita bisa mengamalkan dan menghafal lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Karena pada dasarnya kita selaku masyarakat Indonesia harus wajib mengetahui lagu Indonesia Raya. Selanjutnya materi akan Bapak saya sampaikan. Tolong ditampilkan materinya. Nah, ini materinya. Sebelum memasuki materi, Bapak akan absen kehadiran dari siswa Bapak ini nih. Eka Pujiani. Hadiroh, Pak. Hadir. Neng Aat Hayati. Hadir, Pak. Hadir. Mantap. Jumena. Hadir, Pak. Bagus. Ilmiatul Muniroh. Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Siti Ikromah. Hadir, Bapak. Bagus. Siti Nur Fadilah. Hadiroh. Bagus. KM Dewi Sulastri. Hadir, Pak. Mantap. Susan Nurwediani. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Susan? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Nisa Nurbayan. Hadir, Pak. Hadir. Terus Hani Zakiatun Nisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya udah semua ya.
Udah Pak, apa ada yang belum absen? buka absen, Pak. Siapa Pak? Siapa Bu? Septian Siapa? buka absen. Keluar dia. Oh, iya, Pak. Iya. Bapak Alpain ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Sekolahnya yang betul, jangan keluar masuk ya. Nanti Mungkin dihukum. terkendala jaringan, Pak. Oh iya. Semoga nanti dia masuk lagi ya. Iya, Bapak. Baik, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kali ini. Siang ini untuk pembelajaran yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Untuk pembelajaran ketiga, materi inti, yaitu ilmu pengetahuan alam, IPA. Ya, silakan dilanjut slide-nya. Nah, di sini dalam materi inti yaitu tentang rangkaian listrik, paralel, dan seri. Yang pertama kita harus mengetahui tokoh-tokoh penemu listrik. Di sini ada dua tokoh yaitu Michael Faraday sebagai penemu listrik dan Thomas Alva Edison sebagai penemu bola lampu pijar. Bapak akan membacakan yang pertama yaitu Michael Faraday sebagai penemu listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik di rumah kita dihasilkan oleh generator rekayasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel. Nah, jadi seorang Michael Faraday ini dia adalah pemuda yang berasal dari keluarga miskin, namun dia memiliki tekad yang kuat sebagai penemu listrik, yaitu gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua adalah Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Boleh Jumiana untuk membacakan tokoh Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu pijar. Ada Jumiana? Iya, iya, Pak. Emang iya? Tolong bacakan Thomas Alva Edison. Iya, maaf, Pak. Iya, silakan. Gimana? Iya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Thomas, di sini ada Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Jadi Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Dulu. Sebentar, Pak. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah.
Nah, walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Jadi ia melihat dunia butuh penerangan gitu ya. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Mari kita lanjutkan materi IPA kelas 6. Ya, udah. Udah kan ya, Pak? Ya, udah. Terima kasih Jimena telah membacakan materi ini. Jadi Thomas Alva Edison ini dia seorang penemu bola lampu pijar. Dia walaupun dia tidak mengikuti pendidikan formal seperti kita dimulai dari SD, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu, semangat yang tinggi untuk mengetahui ilmu yang telah dimiliki dirinya sebagai penemu bola lampu pijar. Dia ingin mengetahui asal usul dari lampu pijar, tentang listrik. Jadi meskipun dia tidak memiliki pendidikan yang formal, tidak resmi, tapi dia mempunyai tekad yang kuat sebagai penemu bola lampu pijar. Dilanjut slide-nya. Kita masuk ke dalam listrik statis. Listrik sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Secara garis besar, energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kedua jenis listrik tersebut menghasilkan energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik. Setiap benda mempunyai ribuan muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif elektron. Benda dengan jumlah proton dan elektron sama disebut benda netral. Ada pula benda bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Ketika kalian menggosokkan penggaris ke rambut, sejumlah elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya jumlah elektron pada penggaris bertambah. Penggaris menjadi bermuatan negatif. Nah, coba Nisa Nurbayan, tolong dijelaskan kembali mengenai muatan listrik itu ada dua macam, apa saja? Nisa. Nisa Nurbayan. Itu ada di materi. Silakan dijelaskan kembali. Kamu memperhatikan nggak, Nisa? Wah, kayaknya Nisa gak bisa. Dewi Sulastri, silahkan. Dewi. Iya Pak, dibedakan menjadi Iya. listrik statis dan listrik dinamis. Gitu bukan Pak? Muatan listrik, Dewi. Itu energi listrik. Tadi Bapak udah menjelaskan. Oh iya Pak. Ya, silakan diulangi. Muatan listrik ada dua macam. Iya Pak, yang pertama muatan positif atau disebut juga dengan proton, dan yang kedua muatan listrik negatif atau elektron. Iya, betul. Terima kasih Dewi. Tahu gak muatan listrik positif proton dan muatan negatif proton? Apa perbedaannya? Dewi tahu gak?
Nggak tahu, Pak. Eh, ini tadi kan ada benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron, sedangkan benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Jadi kebalikannya ya Dewi ya. Nanti diapa lagi ya? Baik, Pak. Ya, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, kan tadi sudah apa tadi untuk mencoba di penggaris kita rambut. Perbedaan jumlah muatan pada penggaris ini menimbulkan gejala kelistrikan. Muatan pada penggaris bersifat diam, statis. Karenanya gejala kelistrikan yang terjadi disebut listrik statis. Gejala listrik statis inilah yang menyebabkan rambut tertarik ke penggaris. Begitu pula dengan serpihan kertas, bagaimana jika dua benda bermuatan saling didekatkan. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Satu, bila dua benda bermuatan sesama saling didekatkan, hasilnya kedua benda tolak-menolak. Bila dua benda bermuatan tidak sesama saling didekatkan, hasilnya kedua benda ditarik-menarik. Nah, bisa dibedakan bahwa perbedaan jumlah muatan pada penggaris ini menimbulkan gejala kelistrikan. Yang kita perlu tahu, listrik statis adalah listrik yang diam, sedangkan dinamis adalah listrik yang selalu bergerak. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Lanjut materinya. Nah, kalian tentu sering menyalakan dan mematikan lampu listrik di rumah. Mengapa lampu bisa menyala dan juga bisa kita matikan menggunakan saklar? Karena saklar itu adalah terminal penghubung dan pemutus arus listrik di rumah kita dengan lampu. Lampu menyala karena adanya aliran elektron. Elektron mengalir berarti elektron tersebut dapat bergerak. Dengan demikian dinamakan listrik dinamis. Dalam rangkaian listrik dikenal adanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalian pasti di rumahnya menggunakan saklar, ada kan? Ada, Pak. Nah, ada itu namanya disebut listrik dinamis karena dia membutuhkan arus listrik penghubung. Nah, saklar itu sebagai penghubung. Ketika kita mau menyalakan atau mematikan, kita butuh namanya penghubung, yaitu disebut dengan saklar. Saklar ini ketika di rumah kita itu tidak butuh satu, butuh berbagai saklar karena listrik tidak bisa membutuhkan satu saja karena butuh perangkat yang banyak untuk memuat tegangan arus listrik tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Lanjut selanjutnya. Nah, masuk ke rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lanjut. Materinya jangan lupa ditulis ya, karena Bapak akan tanya di akhir sesi Iya, Pak. penyampaian materi. Nah, masuk ke rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tolong dibacakan rangkaian seri oleh Susan. Susan ada? Ada, Bapak. Ya, silakan dibacakan rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada gambar berikut di bawah ini, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya rangkaian paralel akan dibacakan oleh Eka. Ada Eka? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, Bapak akan menjelaskan dari perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun dengan sejajar. Kita bisa lihat contoh gambar tersebut
Bisa diperhatikan anak-anak, itu adalah sebuah lampu sebagai titik utama untuk mengantarkan arus listrik. Di sini ada satu perangkat. Nah, ini disusun dengan secara sejajar. Ini disebut dengan rangkaian seri. Dia harus sejajar. Lampunya itu sejajar. Titik utama harus sejajar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat. Nah, perbedaannya sudah jelas. Di rangkaian paralel susunannya itu bertingkat, tidak sejajar. Dia harus menggunakan banyak cabang untuk menyalurkan hambatan dari paralel tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk memperkuat materi, kita lihat video kedua dari isi materi. Silahkan ditampilkan. Itu bacanya terima kasih, hatur nuhun, arigato. Oh, banyak gitu ya, banyak bahasa. Tolong disimak ya anak-anak untuk materi rangkaian yang kedua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Perhatikan perbedaannya. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri,
Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Itu tadi materi tema 3 subtema 1 pembelajaran yang ketiga, materi inti ilmu pengetahuan alam tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bapak udah menjelaskan dari penyampaian PowerPoint dan video untuk memperkuat isi materi. Di sesi yang terakhir ini Bapak akan mengulas materi dengan adanya sesi tanya jawab supaya kalian anak-anak bisa mengetahui isi dari materi yang Bapak saya sampaikan. Baiklah, Bapak akan mulai bertanya. Yang pertama, Bapak akan menanyakan kepada Eka Dewi Pujiani. Ya Bapak. Ya Bapak izin bertanya ya kepada Eka. Iya Bapak. Ya, untuk tokoh yang penemu listrik dan tokoh penemu lampu pijar siapa ya? Yang tokoh penemu listrik itu Michel Faraday. Terus kalau yang penemu bola lampu pijar itu Thomas Alva Edison, Pak. Ya, baik. Jawabannya benar. Tepuk tangan teman-teman. Hebat. Berarti Eka memperhatikan nih, yang lain harus semangat. Nanti Bapak kasih hadiah kalau ketemu. Yang kedua, Bapak akan menanyakan kepada KM Dewi Sulastri. Baik, Pak. Ya, Dewi harus siap ya, jangan lemes. Bapak juga semangat, Dewi juga harus semangat. Perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa Dewi? Iya Bapak, baik, izin menjawab ya. Ya, siap, boleh. Perbedaan antara rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Kalau listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Sedangkan paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Begitu bukan Pak? Ya, betul Dewi. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Dewi. Hooray. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Neng Aat. Neng Aat hadir gak? Hadir, Pak. Ya, bagus. Bapak izin bertanya nih, contoh benda yang ada di rumah rangkaian seri apa? Tadi udah dijelasin. Lampu senter, Bapak. Iya, betul. Selain lampu senter apa lagi? Lampu hias, Pak. Ya, betul. 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 Jawabannya betul, Neng. Tepuk tangan untuk Neng Aat.
Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Susan Nurwediani. Susan hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bapak izin bertanya boleh ya, Susan? Iya, boleh. Ya. Gunanya saklar untuk apa, Susan? Kegunaan dari saklar. Gunakan saklar ya, Pak? Ya. Digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya, Pak? Ya, betul, Susan. Jadi saklar itu betul dikatakan oleh Susan sebagai penghubung atau pemutus jaringan arus listrik agar mengaktifkan atau menonaktifkan. Terima kasih Susan atas jawabannya. Iya, Bapak, sama-sama. Ya, alhamdulillah tidak terasa Bapak sudah menyampaikan materi dimulai dari awal hingga akhir. Sudah dilaksanakannya sesi tanya jawab. Jawabannya bagus-bagus, betul semua. Bapak harap materinya bisa dimengerti dan diamalkan dan diketahui, karena itu sebagai bahan ajar kalian untuk mengikuti nanti di akhir akan adanya ulangan. Bapak harap materinya bisa dihafal. Selanjutnya nanti Bapak kasih PR untuk kegiatan di rumah, yaitu mengamati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang ada di rumah, di sekitar rumah kalian. Amati setiap benda-benda, apakah itu termasuk dari rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Misalnya senter, yaitu termasuk rangkaian seri. Lampu hias termasuk rangkaian seri. Terus banyak di rumah ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita akhiri, Bapak mau ngecek kehadiran kembali. Dewi Sulastri? Hadir, Pak. Hadir, mantap. Bersemangat KM. Nanti Bapak kasih bonus. Eka Dewi Bujiani? Hadir, Pak. Hadir. Hilmiatul Muniroh? Hadir, Pak. Hadir. Jumenah? Hadir, Pak. Hadir. Siti Nurfadilah? Hadir, Pak. Hadir. Nisa Nurbayan? Hadir, Pak. Susan Nurwediani? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hani Jakiatun Nisa? Keluar ya? Terkendala jaringan, Pak. Oh iya, gak apa-apa. Semoga nanti dia masuk lagi ya. Siti Kromah? Hadir, Pak. Hadir. Ya baik, kehadirannya mantap. Kalian hadir semua hingga dari awal hingga akhir. Selanjutnya nanti di akhir Bapak di grup Google, di grup WhatsApp Bapak akan mengirimkan evaluasi dari pembelajaran kali ini dan LKPD untuk tugasnya. Sebelum diakhiri, KM dipimpin. KM untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah rangkaian pembelajaran telah kita lalui. Sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memberi pesan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita bersolawat dulu ya teman-teman. Ya Rabbil Mustafa, agar lebih berkah
1, 2, 3. Ya, siap. Ya Rob. Ya Rabbi Mustafa baligna qasidana waghfir lana ya waliyal karami. Mustafa baligna qasidana Mangga ya waliyal karami. Udah ada, Wi. Iya, udah, Pak. Ya, silakan tutup salam. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bapak. Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kalian semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu hari ini, ilmu yang baik. Ilmu yang buruknya kalian buang dari Bapak, ambil dari sisi baiknya. Terima kasih anak-anak. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.